Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan bersemangat. Hari ini saya akan membahas mengenai relasi dan fungsi. Yang pertama kita akan membahas relasi. Relasi adalah suatu aturan yang memasangkan anggota himpunan satu ke himpunan lain. Contohnya ini misalkan ada himpunan A dan himpunan B. Relasi satu kurangnya dari himpunan A ke himpunan B. Kita sajikan dalam diagram panah seperti ini anggotanya. 1 kurangnya berarti 0, 1 kurangnya dari 1. 1 kurangnya dari 2. 3 itu kurang dari 4 ya. Dan 5 1 kurangnya dari 6. Diagram kartesius. Kita sajikan ini A-nya dan ini himpunan B-nya. Tadi 0 dengan 1. 1 dan 2. 3 dengan 4 di sini ya. Kemudian 5 dengan 6. Ini kalau disajikan dalam diagram kartesius. Seperti ini. 0,1, 1,2, 3,4 dan 5,6. Disajikan dalam himpunan pasangan berurut, berarti seperti ini ya, 0,1, 1,2, 3,4 dan 5,6. Kemudian disajikan dengan formula, misalkan fx sama dengan x plus 1. X-nya disubstitusi 0, berarti diperoleh 1. X-nya disubstitusi 1, maka 1 ditambah 1, 2. X-nya disubstitusi 3, maka 3 ditambah 1, 4. X-nya disubstitusi 5, maka 5 ditambah 1 sama dengan 6. Itu ya. Kemudian kita ke fungsi atau pemetaan. Relasi dari himpunan A ke himpunan B disebut fungsi jika setiap anggota A berpasangan tepat satu anggota himpunan B. Fungsi himpunan A ke himpunan B seperti ini. Himpunan A disebut domain atau daerah asal. Simbolnya seperti ini ya. Himpunan B disebut kodomain atau daerah kawan. Simbolnya seperti ini. Dan ring adalah daerah hasil merupakan himpunan dari semua peta A di himpunan B. Simbolnya seperti ini ya. Contohnya seperti ini. Diketahui himpunan A dan himpunan B. Jika fungsi himpunan A ke himpunan B ditentukan oleh 2x-3, maka tentukan domain, kodomain, ring, gambar, dan diagram kartesiusnya. Yang pertama domainnya. Domainnya berarti ini yang himpunan A ya. 2, 3, 4, 5. Untuk kodomainnya berarti semua himpunan B. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 7, dan 8. Ringnya. Ringnya berarti ditentukan dari ini 2x min 3. Saya tulis di sini. Di x-nya disubstitusi 2 dulu. Berarti 2 kali 2 dikurangi 3. 2 kali 2 4 dikurangi 3 1 ya. Kemudian x-nya disubstitusi 3 sesuai dengan kodomainnya ini ya. Berarti 2 kali 3 dikurangi 3. 2 kali 3, 6, dikurangi 3 berarti 3. X-nya disubstitusi 4, berarti 2 kali 4, 8, dikurangi 3, 5 ya. X-nya disubstitusi 5, berarti 2 kali 5, 10, dikurangi 3, sama dengan 7. Berarti untuk ringnya sama dengan 1,3,5,7. Gitu ya. Kemudian sekarang kita sajikan dalam diagram panah. Ini anggota himpunan A dan himpunan B. Tadi pasangannya 2 dengan 1. Terus 3 pasangannya dengan 3. Kemudian 4 pasangannya dengan 5. Dan 5 pasangannya 7.
Kemudian disajikan diagram Kartesius. Sama ya caranya, 2,1 ya. Terus kemudian ini 3,3. Terus yang ini berarti 4,5. Yang ini berarti 5,7. Selanjutnya, jenis-jenis fungsi. Yang pertama, fungsi konstan. Fungsi f merupakan fungsi konstan jika anggotanya berlaku fx sama dengan c. Nah, kalian perhatikan bahwa di sini tidak ada variabel x-nya. Sehingga apabila x-nya nanti disubstitusi sembarang, maka hasilnya tetap c, yaitu konstanta. Diketahui fx sama dengan 2. Nah, ini perhatikan tidak ada variabelnya ya. Dengan daerah domainnya adalah min 2 sampai 3, maka tentukan grafiknya. Langkah mengerjakannya, yang pertama, x-nya kita substitusi min 2, maka hasilnya tetap konstanta, yaitu 2. X-nya diganti min 1, tetap 2. X-nya diganti 0, nilainya tetap 2. Ini 1, tetap 2, yang x-nya 2, tetap 2. Dan jika x-nya 3, maka hasilnya tetap 2 karena disebut dengan fungsi konstan. Maka grafiknya seperti ini ya. Nah, sejajar dengan sumbu x. Ini untuk fx sama dengan 2. Kemudian untuk fungsi identitas. Fungsi f merupakan fungsi identitas jika fx sama dengan x. Berarti ini sama dengan ini. Jika diketahui fx sama dengan x. Untuk setiap x, tentukan f-2 dan seterusnya. Kemudian tentukan daerah hasil dan grafiknya. Jika fx sama dengan x, maka f-2 sama dengan min 2. f0 sama dengan 0. f1 sama dengan 1. f2 sama dengan 2. Kemudian f3 sama dengan 3. Gitu ya. Maka untuk daerah hasilnya berarti y sama dengan x. Untuk grafiknya berarti seperti ini ya. Min 2, min 2, min 1, min 1, 0,0, 1,1, kemudian 2,2 dan 3,3. Kemudian kita tarik garis lurus seperti ini. Jenis yang ketiga adalah fungsi linier. Fungsi f merupakan fungsi linier jika fx sama dengan ax plus b, di mana a tidak sama dengan 0, a dan b anggota bilangan real. Dan grafiknya berupa garis lurus. Contohnya seperti ini. Jika fx sama dengan 2x plus 6, maka grafiknya pertama kita menentukan titik potong koordinatnya ya. Jika x-nya 0, makanya ini x-nya saya tutupi dulu, maka y-nya atau fx-nya sama dengan 6 ya. Kemudian jika yang fx-nya atau y-nya sama dengan 0, maka ini 2x plus 6 sama dengan 0. Saya tulis di sini, berarti 2x sama dengan min 6, x sama dengan min 6 dibagi 2 sama dengan min 3 ya. Kalau saya gambar seperti ini min 3,0, yang ini ya, min 3,0, dan yang ini 0,6 di sini. Kemudian kita hubungkan. Inilah fungsi liniernya. Kemudian untuk fungsi kuadrat. Untuk fungsi kuadrat di semester 1 sudah pernah saya ulas ya, mungkin bisa kalian lihat lagi videonya. Fungsi f merupakan fungsi kuadrat. Ini kuadrat. Jika ax kuadrat plus bx plus c, di mana a tidak boleh sama dengan 0, a, b, c anggota bilangan real, maka grafiknya juga berupa parabola. Perhatikan gambar berikut ini ya. Nah, dari sini kita bisa menentukan domainnya. Kita perhatikan domainnya. Domainnya kan sumbu x ini, berarti antara min 2 sampai 4. Berarti ini domainnya min 2 sampai 4 ya. Kemudian untuk nilai maksimumnya berarti yang paling atas, nilai maksimumnya berarti 5 ya. Untuk nilai minimumnya, nilai itu berarti sumbu y,
Nilai minimumnya adalah min 4. Ringnya, ring itu berarti hasilnya, hasil intervalnya. Berarti min 4 sampai 5. Itu ya, ringnya berarti yang sungguh Y. Koordinat titik balik. Nah, berarti yang di sini koordinat titik balik minimum. Berarti berarti 1, min 4 ya. Kemudian titik potong sumbu X atau pembuat nol fungsi. Titik potongnya tadi di sini sama ini. Berarti min 1 dan 3 ya. Jenis fungsi yang kelima yaitu fungsi tangga atau bertingkat. Fungsi f merupakan fungsi linear jika fx berbentuk interval yang sejajar. Misalkan contohnya seperti ini. Kemudian tentukan nilai dari f min 2. Jadi begini. Untuk fx akan sama dengan min 1 jika x kurang dari min 1. Kurang dari min 1 bisa x kurang dari min 2, min 3, min 4, dan seterusnya. Berarti ini min 2, min 3, min 4, dan seterusnya. Kemudian X antara min 1 sampai 2 bisa dimulai min setengah, 0, 1, 1,5. Antara 2 sampai 4 berarti bisa 2,5, 3, 3,5 begitu ya. Kemudian lebih dari 4 bisa 5, 6, 7, dan seterusnya. Yang pertama untuk f min 2. F min 2 berarti sama dengan berapa? Berarti yang di sini kan kurang dari 1 sama dengan min 1. Kalau f0 berarti terletak di antara interval min 1 sampai 2 sama dengan 0. F1 berarti terletak antara min 1 sampai 2 sama ya, berarti sama dengan 0. Kemudian F3 terletak di antara 2 sampai 4 berarti sama dengan 2. F6 berarti terletak lebih dari 4 berarti sama dengan 3 gitu. Untuk grafiknya gambarnya seperti ini. Yang kurang dari min 1 adalah nilainya 1. Berarti kurang dari min 1 kan bisa min 2, min 3, min 4, dan seterusnya. Maka nilainya adalah 1. Jadi grafiknya seperti ini. Kemudian antara min 1 sampai 2 nilainya kan 0. Makanya di sini berimpit dengan sumbu X. Kemudian antara 2 sampai 4 hasilnya adalah 2. Maka grafiknya seperti ini. Kemudian lebih dari 4 kan ke sini, nilainya adalah 3. Maka grafiknya seperti ini. Kemudian untuk fungsi rasional. Fungsi rasional adalah hasil bagi dua fungsi polinomial berbentuk seperti ini. Dengan hx itu tidak boleh sama dengan 0 dan x anggota bilangan real. Misalkan ini contohnya, fx sama dengan x plus 2 per x plus 1, maka tentukan domainnya. Maka penyelesaiannya, yang pertama ini saya tulis dulu, dan syaratnya bahwa hx tidak boleh sama dengan 0, yang ini, penyebutnya ini. Berarti ini x plus 1 tidak boleh sama dengan 0, maka x tidak boleh sama dengan min 1, yang ini pindah ruas kanan ya. Maka domainnya itu adalah X tidak boleh sama dengan min 1 dengan X anggota bilangan real. Alhamdulillah materi relasi dan fungsi sudah selesai. Semoga video yang saya buat ini bisa membantu belajar kalian. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.